Shalom sahabat CS dimanapun Anda berada, saya sangat bersuka cita bisa menjumpai Anda semua untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan pada kesempatan kali ini berjudul Crime of Omission. Crime of Omission. Apa itu crime of omission? Ini yang kita akan bahas. Sebelum saya melanjutkan, bagi saudara yang baru pertama kali menyaksikan tayangan ini, saudara langsung subscribe. Subscribe itu gratis saudara. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng notifikasinya, supaya setiap kali saya membuat atau menyampaikan firman Tuhan melalui channel saya ini, saudara yang pertama kali menyaksikannya, karena ada notifikasi. Terima kasih atas dukungan saudara selama ini, sehingga channel saya ini bisa terus berlangsung setiap minggu, saudara. Haleluya. Crime of omission, Yakobus 4 ayat 17, saya akan bacakan buat kita semua. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Kalimat ini jelas sekali ya. Ayat ini tidak memerlukan penafsiran yang rumit, karena sangat operasional. Sangat operasional. Saya ulangi, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tahu bagaimana berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, Alkitab mengatakan ia berdosa. Terjemahan sederhana Indonesia 2 mirip, karena memang sudah jelas, sudah sederhana. Nah ini saya akan bacakan, tetap saya bacakan. Siapa yang mengetahui apa yang benar, tahu apa yang benar, untuk dilakukan, tetapi tidak melakukannya, maka ia berdosa. Jadi apa itu crime omission? Ayat 17 Yakobus 4 ini, dalam dunia hukum itu disebut crime of omission. Crime of omission. Itu kejahatan karena kelalaian atau karena tidak melakukan sesuatu. Ya, jadi ini bentuk kejahatan yang terjadi bukan karena melakukan suatu tindakan. Satu tindakan kejahatan dalam dunia hukum disebut actus reus. Bukan karena tindak kejahatan, actus reus. Actus reus itu tindak kejahatan. Tetapi justru ya, tidak melakukan kewajiban atau tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan menurut hukum, yang kemudian menyebabkan kerugian atau hasil yang melanggar hukum. Jadi karena tidak melakukan, sehingga menyebabkan atau mengakibatkan ya, kerugian atau tindakan yang melanggar hukum. Itu disebut dengan crime of omission. Jadi kegagalan untuk bertindak atau mencegah bahaya ketika seseorang memiliki kewajiban hukum untuk melakukannya, nah itu disebut crime of omission. Orang tua itu wajib mengawasi anaknya, memberi makan anaknya. Tetapi kalau dia lalai, ya, mengawasi, memberi makan, sehingga menyebabkan terjadi sesuatu yang merugikan bahkan dirinya sendiri, itu disebut crime of omission. Ya, ini beda dengan actus reus yang tadi saya singgung. Actus reus itu perbuatan kejahatan karena tindakan. Ya. Jadi actus reus itu tindakan kejahatan, ya, bukan karena omission, bukan karena lalai atau alfa, sehingga bisa dipidana. Sama. Crime of omission juga kena pidana, saudara. Padahal tidak melakukan. Kenapa tidak melakukan? Dia tahu, dia lalai. Dia tahu bagaimana tahu harus melakukan sesuatu yang benar atau yang baik, tapi dia tidak lakukan. Itu disebut crime of omission. Kena pidana seharusnya dalam dunia hukum. Jadi sederhananya crime of omission, kejahatan karena diam. Jadi kejahatan karena diam. Tidak melakukan apa-apa, sehingga terjadi kerugian atau pelanggaran hukum, atau kejahatan karena tidak melakukan sesuatu padahal seharusnya dia wajib kudu melakukannya. Dan tadi saya katakan, seorang ibu yang tidak memberi makan bayinya yang dilahirkan sehingga meninggal, ini omission, kelalaian, padahal dia punya kewajiban untuk merawat atau memberi makan bayinya. Penjaga pantai yang seharusnya bisa menolong seorang sedang ada di pantai, dia tercebur, kemudian dia melihat dan dia membiarkannya, padahal dia bisa turun kemudian menyelamatkannya. Dia tidak melakukan, kena crime of omission. Ya. Padahal dia bisa menolong. Sama penjaga kolam renang, dia tahu ada orang yang sedang tenggelam, padahal dia penjaga di kolam renang itu, dia tidak lakukan, kena, dia sebagai kriminal. Sama pemerintah juga sebenarnya bisa kena crime of omission. Dia tidak melindungi hak warganya. Hak warganya seperti air bersih, ya, seperti menyediakan fasilitas jalan. Itu kalau tidak dilakukan kewajibannya, kena pidana. Kalau soal
berhubungan dengan pemerintah itu lebih rumit lagi, lebih kompleks. Jadi pelaku crime of omission, ya, jika tidak bertobat, dia juga akan berdosa. Dan orang berdosa jika tidak bertobat, disucikan hatinya, kemudian bertobat, dia tetap sebagai pembuat kejahatan. Makanya Matius 7 ayat 21, bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang berkata, aku sudah bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan banyak mujizat demi namamu. Ayat 23, Yesus bilang begini, aku akan berterus terang pada waktu itu, aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyala daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Itu kenapa? Karena dia tidak melakukan kehendak Bapa. Itu juga sebagai pembuat kejahatan. Jadi saudara sekalian, sins of omission atau crime of omission itu dalam kekristenan juga sebuah kejahatan, sebuah pelanggaran hukum, saudara. Karena jelas Yakobus 4 ayat 17 itu, tahu apa yang benar harus dilakukan, tahu apa yang baik harus dilakukan, tetapi tidak melakukannya, ia berdosa. Itulah sebabnya saudara sekalian, di bagian lain firman Tuhan mengatakan kesempatan untuk berbuat baik itu harus dimanfaatkan. Ya. Jika kita ada kesempatan berbuat baik, lakukan. Sebab kalau ada kesempatan berbuat baik tapi kita tidak melakukan, jangan-jangan kita sebagai crime of omission, sins of omission, ya, tindak kejahatan karena pembiaran. Itu jelas, saudara. Contoh misalnya saudara di jalan melihat batu, ini bisa menyebabkan orang tersandung. Saudara tidak melakukannya karena menganggap tidak ada hubungan dengan saya. Kemudian ada orang yang tersandung oleh batu itu kemudian meninggal. Saudara juga crime of omission. Seharusnya saudara bisa lakukan, geser batu itu. Atau kulit pisang yang ada di jalan yang bisa menyebabkan orang terpleset, tetapi saudara biarkan. Itu juga crime of omission, saudara-saudara sekalian. Itulah sebabnya Alkitab dengan tegas mengatakan Galatia 6 ayat 9 dan 10, janganlah kita jemuh berbuat baik. Jangan bosan-bosan berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Jadi jangan lemah, jangan malas berbuat baik. Ayat 10, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Jadi jangan pilih-pilih, beda-bedakan orang dalam berbuat baik, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman, ya, karena keterbatasan waktu dan kesempatan, pada seiman yang dekat. Kalau kita bisa melakukan yang baik, lakukan. Ibrani 13 ayat 16, dan janganlah kamu lupa berbuat baik. Jangan lupa, jangan lalai berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikian yang berkenan kepada Allah. Jelas saudara, korban-korban yang demikian arti tindakan baik itu berkenan kepada Allah Bapa di surga. Makanya tetaplah berbuat baik meskipun ya, hal-hal yang kecil atau meskipun orang tidak peduli, karena itu firman Tuhan. Ya, ingat, Tuhan itu peduli apabila sudah datang waktunya, ya kita akan menuai, saudara sekalian, di hidup di masa yang akan datang, di kekekalan. Matius 10 ayat 42, dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini bukan anak kecil tapi orang rendahan, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Jadi nggak akan kehilangan upahnya, kita akan menuai. Ayat terakhir, Matius 25 ayat 40, ini pernah saya singgung saudara sekalian tentang domba sebelah kanan, kambing sebelah kiri yang melakukan kebajikan. Ternyata itu kebajikan yang kita lakukan itu ditujukan kepada Yesus. Dikatakan, dan raja itu akan menjawab, Matius 25 ayat 40, menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Mari kita tidak jemuh-jemuh berbuat baik, karena kita akan menuai pada suatu kali kelak. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.